Sistem persamaan linier menentukan titik equilibrium pada saat terjadi dumping kertas dari Korea Selatan di Indonesia, yang disusun oleh kelompok 4, yaitu Hoirun Nisa, Nafahatur Rahmah, Putri Holilatus Suudiyah, dan Muhammad Nur Affan Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narafan Maulidi, semester 3, kelas A. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang latar belakang. Sistem persamaan linear (SPL) adalah konsep matematika yang sering digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel, termasuk dalam ekonomi untuk menentukan titik equilibrium, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Praktik dumping, seperti kasus dumping kertas dari Korea Selatan ke Indonesia, mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan produsen lokal. Kebijakan anti-dumping diterapkan untuk mengatasi masalah ini dengan mengenakan tarif tambahan pada produk impor. Penelitian ini memanfaatkan SPL untuk memodelkan dinamika pasar kertas di Indonesia sebelum dan sesudah dumping, serta setelah kebijakan anti-dumping diterapkan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor seperti biaya produksi dan elastisitas permintaan yang memengaruhi keseimbangan pasar. Pendekatan ini menawarkan wawasan kuantitatif untuk kebijakan yang lebih efektif dalam menangani dampak dumping. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana membentuk sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah dumping kertas dari Korea Selatan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana menentukan titik equilibrium dalam kasus dumping kertas dari Korea Selatan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana memastikan keseimbangan antara produksi lokal dan permintaan pasar pada titik equilibrium. Yang keempat, apa saja faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan titik equilibrium dalam kasus dumping kertas. Yang terakhir, apa keterbatasan dari model SPL dalam menentukan titik equilibrium pada kasus dumping kertas di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Holilatus Suudiyah di sini sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang teori dasar, yaitu SPL. SPL adalah kumpulan persamaan yang masing-masingnya berbentuk linier dan melibatkan variabel-variabel yang saling berhubungan. Yang selanjutnya, titik equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, sehingga harga pasar menjadi stabil. Yang terakhir adalah dumping. Dumping adalah praktik penjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga domestik atau biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paparan data, harga sebelum dan sesudah dumping. Sebelum dumping, harga kertas lokal kertas HVS 70 gram A4 adalah 10.000 per rim, kertas HVS 80 gram A4 adalah 11.000 per rim. Sedangkan harga kertas impor, kertas HVS 70 gram A4 adalah 12.000 per rim, kertas HVS 80 gram A4 adalah 13.000 per rim. Dan setelah dumping, harga kertas impor, kertas HVS 70 gram A4 adalah 8.000 per rim, kertas HVS 80 gram A4 adalah 9.000 per rim. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafahatur Rahmah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang analisis SPL. Persamaan permintaan menggambarkan hubungan harga dan jumlah permintaan. Persamaan penawaran menggambarkan hubungan harga dan jumlah penawaran. Hasil titik equilibrium sebelum dumping, harga 10.000, kuantitas 200 rim. Setelah kebijakan anti-dumping, harga 10.500, kuantitas menurun ke 195 rim. Dampak kebijakan anti-dumping, perubahan harga dan daya saing, kertas impor mengalami kenaikan harga, meningkatkan daya saing produk lokal.
Pengaruh terhadap titik equilibrium. Penyesuaian permintaan dan penawaran setelah kebijakan diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasamirunisa sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yakni mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini mengenai kesimpulan, yaitu penggunaan sistem pemasaran linear atau SPL. Sistem pemasaran linear efektif digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan antara harga permintaan dan penawaran di pasar kertas Indonesia. Melalui SPL, kami dapat menggambarkan dinamika pasar yang terpengaruh oleh kebijakan anti-dumping dan perubahan harga kertas impor. Yang kedua, perubahan titik equilibrium. Setelah terjadinya dumping kertas impor dari Korea Selatan, titik equilibrium pasar kertas Indonesia mengalami pergeseran. Kebijakan anti-dumping yang meningkatkan harga kertas impor berhasil memperkecil perbedaan harga kertas antara kertas lokal dan impor, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga ialah dampak kebijakan anti-dumping. Kebijakan anti-dumping yang diterapkan untuk melindungi industri kertas lokal terbukti meningkatkan harga kertas impor dan menurunkan permintaan untuk kertas impor. Namun, meskipun terjadi peningkatan penawaran kertas lokal, pasar masih menghadapi ketidakseimbangan dalam hal permintaan dan penawaran. Yang keempat ialah ketidakkeseimbangan pasar. Walaupun titik equilibrium baru tercapai setelah penerapan kebijakan anti-dumping, terdapat ketidakseimbangan kecil antara penawaran dan permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut berhasil menstabilkan pasar, belum sepenuhnya menghilangkan dampak negatif dari perbedaan harga antara kertas lokal dan impor. Dan yang terakhir ialah referensi modal SPL. Model sistem persamaan linear yang diterapkan dalam riset ini relevan untuk menganalisis dinamika pasar dalam konteks dumping dan kebijakan anti-dumping. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, model ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan dan perubahan harga mempengaruhi keseimbangan pasar, serta dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut yang mendukung keberlanjutan pasar kertas di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai saran. Yang pertama, penerapan model SPL dalam kebijakan ekonomi. Meskipun sistem persamaan linear atau SPL terbukti efektif dalam menganalisis dinamika pasar kertas, disarankan untuk memperluas penggunaan model ini dalam konteks kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua, evaluasi kebijakan anti-dumping. Pemerintah perlu terus memantau dampak kebijakan anti-dumping terhadap industri lokal dan pasar secara keseluruhan. Ketiga, peningkatan pengetahuan tentang dampak eksternal. Mengingat adanya faktor eksternal seperti fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, penting untuk mempertimbangkan variabel-variabel ini dalam model matematika. Yang keempat ialah penyempurnaan model SPL. Sistem persamaan linear memiliki keterbatasan dalam menangani variabel yang dinamis dan tidak pasti, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan atau fluktuasi ekonomi. Dan yang kelima ialah pendidikan dan pelatihan untuk industri lokal. Industri kertas lokal di Indonesia perlu mendapatkan pelatihan dan informasi lebih lanjut mengenai cara-cara meningkatkan daya saing mereka, baik dari segi harga maupun kualitas produk. Dengan demikian, industri lokal dapat mempertahankan dan berkembang meskipun ada tekanan dari produk impor yang lebih murah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.